Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Semoga Allah menganugerahkan kesehatan, keimanan, dan rasa cinta di relung jiwa kita, sehingga dengan keimanan, kesehatan, dan rasa cinta itu kita beragama dan semakin taat kepada Allah, semakin taat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kerangka kita mengawal perjalanan Indonesia kita yang kita cintai bersama. Dan kita kembali membahas Tito Karnavian yang sangat kontroversial. Kita lihat menurut salah seorang ahli, yaitu pakar hukum bernama Dr. Muhammad Taufik SH.MH. Dia sebagai Ketua Pusat Studi Ilmu Kepolisian Fakultas Hukum Unisula Semarang itu menyebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian itu layak dipidana karena melakukan insubordinasi atau pemberontakan terhadap PP atau peraturan pemerintah. Kita bacakan postjakut.com, ditulis oleh Ramli Amin 18 September 2022 jam 20.30 Surat edaran Mendagri nomor 821/5492/SC yang mengatur kewenangan pejabat pejabat sementara kepala daerah kada harus ditolak. Mengapa? Karena bertentangan dengan peraturan pemerintah. Demikian dikemukakan pakar hukum Dr. Muhammad Taufik SH.MH. Ketua Pusat Studi Ilmu Kepolisian Fakultas Hukum Unisula Semarang itu menyebut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian layak dipidana karena melakukan insubordinasi atau pemberontakan atau pembangkangan mungkin terhadap PP. Presiden Asosiasi Ahli Pidana AAPI melontarkan pendapatnya terkait surat edaran nomor 821/5492/SC Menteri Dalam Negeri kepada penjabat dalam kurung PJ, pelaksana tugas dalam kurung PLT maupun penjabat sementara PJS, kepala daerah, dan memberi persetujuan terbatas dalam memutasi maupun memberhentikan pegawai negeri sipil. Surat edaran tanggal 14 September ini menurut Kapuspen Kemendagri Beni Irawan berisi dua pokok. Pertama, memberi izin kepada PJ, penjabat PLT pelaksana tugas, dan PJS penjabat sementara kepala daerah untuk menjatuhkan sanksi atau hukuman disiplin bagi PNS yang tersangkut korupsi pelanggaran disiplin berat. Kedua, memberikan izin kepada penjabat, pelaksana tugas, dan PJS atau penjabat sementara kepala daerah yang akan melepas dan menerima aparatur sipil negara yang mengusulkan pindah status kepegawaian antar daerah dalam kurung mutasi antar daerah maupun antar instansi dalam kurung mutasi antar instansi. Dengan demikian, PJ, PLT, dan PJS kepala daerah tidak perlu lagi mengajukan permohonan persetujuan tertulis sebagaimana yang diatur sebelumnya. Bagaimana perspektif ahli hukum pidana, yaitu Taufik? Taufik menilai surat edaran Mendagri ini bertentangan dengan semangat peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah. Jadi bertentangan menurut ahli hukum tata negara berdasarkan disiplin ilmunya. Dalam penjelasan tertulis yang diterima Postjakut Minggu sore 18 September 2022, jadi 4 hari setelah surat edaran itu keluar, direspon tanggal 18 September oleh ahli hukum pidana Taufik, Muhammad Taufik. Taufik terus terang menyatakan penolakannya terhadap surat edaran Mendagri tersebut
Kita klik halaman 2 ya. Harus ditolak ya. Sudah ada PP yang mengatur, PP itu peraturan pemerintah yang mengatur hal tersebut. Ini benar-benar merusak konstitusi, merusak demokrasi. Sejak kapan surat edaran mengalahkan undang-undang garis miring peraturan pemerintah? Kapan dia bertanya ya. Terus dijawab, sejak Tito diangkat sebagai Mendagri, dia bertanya. Jadi saya ini ya, sudah ada PP yang mengatur hal tersebut. Ini benar-benar merusak konstitusi, merusak demokrasi. Sejak kapan surat edaran mengalahkan undang-undang dalam garis miring ya, garis miring PP? Sejak Tito diangkat sebagai Mendagri. Sindirnya. Taufik minta DPR mesti meluruskan itu dan meminta Presiden mencopot Tito Karnavian. Wah, ini dulu kasusnya LSM, ICW, Perludem dan Kontras juga minta Presiden mencopot Tito gara-gara Tito tidak mematuhi rekomendasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dalam pengangkatan kepala daerah harus berdasarkan PP. Selama 30 hari untuk memperbaiki situasi itu tidak dilakukan oleh Tito, dan dia minta supaya Presiden menegur Presiden supaya mereka sampai itu ICW, Kontras dan yang lain minta supaya Presiden menegur Tito atau mencopot ya sebagai Menteri Dalam Negeri. Nah sekarang ini ada usulan juga, ahli hukum, pakar hukum pidana itu juga minta Presiden supaya mencopot ya Menteri Dalam Negeri Tito gara-gara dia mengeluarkan surat edaran yang bertentangan dengan peraturan pemerintah atau undang-undang yang lebih tinggi di atasnya. Taufik minta DPR mesti meluruskan itu dan meminta Presiden mencopot Tito Karnavian. Lebih jauh dia mengatakan Presiden nggak boleh diam, nggak boleh plonga-plongo. Dalam pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemerintahan kepala daerah dan wakil kepala daerah dijelaskan beberapa kewenangan pejabat. Menurut Taufik terdapat 4 poin yang tidak boleh dilakukan oleh pejabat. A. Melakukan mutasi pegawai ya. B. Membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan garis miring atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya. C. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya. Dan kita halaman 3 kita klik ya. Dan D. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintah dan program pembangunan pejabat sebelumnya. Itulah ya suara dari ahli hukum atau pakar hukum pidana minta ya supaya Presiden mencopot Tito Karnavian. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber. Tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.